Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Insya Allah kedepannya kita akan bercerita tentang sejarah nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di situ kita akan ambil beberapa hikmah ataupun beberapa petunjuk yang mungkin langsung kepada pengamalan untuk kita laksanakan sebagai hamba Allah dan hamba Rasul yang belajar daripada khutbah Rukun Sembahyang 13, kemudian sifat 20 dan haluan muslim. Nah, itu dasar pokok pemikiran kita dalam mengembangkan kajian-kajian ini. Baik saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, dia mengatakan bahwa khalaqtal asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Jadi ungkapan ini disampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Dia mengatakan bahwa, wahai sahabat-sahabatku, Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis kursi. Apa kata Allah? Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Nah, di hadis yang lain dikatakan oleh Allah, laulaka ma khalaqtul asya'. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, maka tidak aku jadikan segala sesuatu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa asal muasal segala sesuatu adalah Muhammad. Nah itu. Kemudian ada 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Nah, pada bumi yang diberkati ini nanti akan kita temukan apa itu angin, nah itu, apa itu air, apa itu tanah, apa itu api. Jadi angin, air, tanah, api di bumi itu sudah ada. Nah, angin, air, tanah, api inilah nanti akan menjadi casing ataupun tubuh badan jasad bagi makhluk-makhluk berikutnya. Nanti akan kita temukan ceritanya. Kemudian aras di bumi. Aras di bumi itu maksudnya aras yang ada di bumi yang diberkati tadi. Di mana aras ini memiliki nama 13. Pertama itu namanya Aras, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Ma'mur, Baitul Atiq. Sudah itu tungku, tempat munculnya air di zaman kiamat Nabi Nuh. Sudah itu pohon, tempat Musa bermunajat. Di dalam Taurat itu dikatakan sebagai jantung alam. Dalam Taurat seperti itu. Kalau dalam Zabur disebut pusat dunia. Kemudian di dalam Injil disebut sumbu alam. Dan di zaman Nabi Muhammad disebut Baitullah. Itu yang sering kita lihat di dalam Al-Quran. Tapi kalau zaman sekarang, di akhir zaman, namanya Khanzainallah. Ataupun istananya Allah. Jadi ke-13 pembinaan itu namanya berbeda-beda. Itu menunjukkan zamannya juga berbeda-beda. Kaum dan umat yang diurus ataupun yang dibina, dididik di situ juga berbeda-beda. Nah, daripada nama-namanya ini kan kelihatan itu. Ada zaman Adam, ada zaman Idris, Nuh, Lut, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan aras di bumi tadi. Kemudian ada namanya sorga neraka. Sorga itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya jannah, kebun. Sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Nah, kalau neraka itu kalau dalam bahasa Arabnya atau Al-Qur'annya an-naru. An-naru itu api. Pedih, perih, sakit, melepuh, membawa susah dan penderitaan.
Jadi surga neraka itu adalah rasa diri, rasa bahagia, rasa derita, rasa senang, rasa susah. Jadi dia adalah rasa. Nanti dia akan ada pada setiap hamba-hambanya, terutama kita manusia. Jadi mau senang, pilihlah senang. Mau sakit, ya pilihlah sakit. Tergantung kita. Kita mau masuk apa? Masuk neraka silakan, masuk surga silakan. Mau pilih senang silakan, mau pilih susah silakan. Tergantung kita. Nah, kemudian yang terakhir daripada itu adalah mukmin. Nah, mukmin ini adalah Nur Muhammad. Sebenarnya dia Nur Muhammad. Seketika dia dibangkitkan daripada Muhammad, namanya Nur. Seketika dia menyaksikan Allah yang nyata Muhammad sewaktu di dalam Baitullah, namanya mukmin. Seperti saya sampaikan bahwa kisah itu ada pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna nazal ghafilin. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua ruh anak Adam. Artinya semua ruh tubuh. Nah, tubuh itu kan anak Adam tuh. Waktu itu kami angkat saksi atas mereka satu persatu. Kami tanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, karena Nur tadi melihat kepada siapa dia aku ini yang dengan Tuhan, dia mendengarkan suara aku ini yang dengan Tuhan, dan dia berhadapan langsung dengan aku ini yang dengan Tuhan, maka dia menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah dengan Tuhan kami. Nah, inilah muasalnya terjadi sujud yang pertama. Seketika dia sujud di tempat itu, dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi waktu itu adalah wujud serta Allah. Yang dianya mengatakan, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Nah, itulah Muhammad. Dialah yang kami saksikan. Nah, waktu itu mukmin, waktu itu Nur Muhammad tadi baru dia bernama dengan nama mukmin waktu itu. Tapi statusnya tetap nur, cahaya. Hanya saja di sini akan kita lihat betapa metodenya Allah dan Rasul mendidik dan membina kita, mengajak kita berpikir dengan akal fikir kita, bahwasanya kita tahu bahwa Nur Muhammad itu dia bernama mukmin karena ada pengakuan tadi. Artinya dia tetap nur, dia tetap cahaya. Bagaimana cahaya bisa bersuara, berkata, dan menyatakan saksi? Tubuh badan jasad belum ada. Bibir, lidah, dan gigi belum ada. Nah, inilah yang disebut dengan istilah mempermudah paham. Ini sebuah metode Allah dan Rasul. Mempermudah paham. Kemudian dia sujud. Dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu itu juga tubuh badan jasad ini belum ada juga. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Tapi untuk mempermudah paham, agar kita tidak susah mencerna kajian ini. Pada dasarnya kita adalah cahaya, Muhammad adalah cahaya, rumah juga adalah cahaya, bumi yang diberkati adalah cahaya, semuanya cahaya, nur semuanya. Karena dia terbuat daripada Muhammad. Karena dia dijadikan daripada Muhammad. Tapi karena ini untuk memudah bahasa, mempermudah kata, biar kita cepat paham, maka diistilahkanlah kejadian ini seperti alam yang ada di sekitar kita pada saat ini. Ada negeri, ada rumah, ada orang yang melihat, yang mendengar, yang sujud, dan ada pula orang yang disujuti. Ia adalah wujud serta Allah. Nah, dari situlah nanti kita akan memahami bahwa Nur Muhammad tadi atau mukmin tadi yang ada di Baitullah, nanti ada casingnya itu diambil dari cahaya.
Nah, cahaya ini adalah cahaya daripada bumi yang diberkati. Karena di situ ada api, ada cahayanya, diambillah cahaya itu untuk casing, untuk tubuh badan jasad mukmin. Dimasukkan ke dalamnya itu. Nah, itulah kelompok Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan semua para malaikat. Jadi mukmin yang ini casingnya adalah cahaya. Yang cahayanya diambil daripada bumi yang diberkati tadi, karena di situ ada api juga. Yang kedua, di bumi yang diberkati diambil tanah, disiapkan. Maka diambillah Nur Muhammad atau mukmin yang ada dalam Baitullah tadi, dimasukkan ke dalam tanah tadi. Yang tanah itu dibentuk sebelumnya oleh Allah dan Rasul dengan tangannya sendiri. Maka inilah Adam dan keturunannya nanti. Lalu daripada bumi yang diberkati diambil api, disiapkan sebagai casing tubuh badan jasad. Nah, diambillah Nur Muhammad atau mukmin tadi dari Baitullah, dimasukkan ke dalam api tadi. Itulah Azal bin Janu, itulah kelompok jin dan keturunannya. Nah, di antara tiga penciptaan pokok ini perlu kita ketahui bahwa yang pertama kali dijadikan oleh Allah adalah malaikat. Karena malaikat itu petugas. Nah, yang kedua dijadikan adalah jin. Yang ketiga baru Adam. Begitu. Nah, namun sebelum malaikat ini menjadikan ataupun mendapat izin oleh Allah dan Rasul untuk menjadikan jin sebelum manusia, ya terlebih dahulu dijadikanlah langit dan bumi beserta isinya. Itu. Nah, bagaimana processing terjadinya langit, bumi, dan segala isinya? Itu tadi. Ada nama makhluk Allah itu namanya Rehan. Nah, Rehan itu perlu Anda ketahui, dia juga adalah nurnya Muhammad, dia adalah mukmin juga. Casingnya apa? Casingnya adalah angin yang ada pada bumi yang diberkati. Diambil di situ. Itu. Angin yang diambil dari bumi yang diberkati, maka dimasukkanlah Nur Muhammad atau mukmin tadi, maka bernama dia Rehan. Dia bernama Rehan karena casingnya adalah angin. Kemudian diambillah dari bumi yang diberkati tadi, itu air, diletakkan. Nah, diambillah Nur Muhammad atau mukmin yang ada di Baitullah tadi, dimasukkan ke dalam air sebagai casingnya, sebagai badan tubuhnya. Itu dia adalah Rahmani. Kemudian diambil lagi dari bumi yang diberkati tadi, tanah. Diletakkan, ya. Maka diambillah Nur Muhammad atau mukmin yang ada di Baitullah, dimasukkan ke dalam tanah itu sebagai casingnya, sebagai tubuhnya. Itulah dia jasmani. Kemudian diambil lagi dari bumi yang diberkati tadi, api, diletakkan sebagai casing. Diambillah Nur Muhammad atau mukmin tadi dari Baitullah, dimasukkan ke dalamnya. Bernamalah dia dengan nama Idafi. Jadi malaikat, Adam, jin, Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi, casingnya berbeda-beda. Batang tubuhnya berbeda-beda asalnya. Tetapi isinya sama. Isinya sama. Yaitu Nur Muhammad atau mukmin yang diambil dari Baitullah. Hanya saja ada yang sama itu seperti jin terbuat dari api. Sementara Idafi juga terbuat dari api. Hanya berbeda level. Kalau jin level 1, roh Idafi yang juga berkasingkan api, dia level 2. Atau tingkat yang kedua, atau derajat yang kedua. Begitu juga Adam terbuat dari tanah. Nah, jasmani di level kedua, di tingkat kedua juga tubuhnya terbuat dari tanah. Tapi levelnya kedua. Nah, nanti kita akan masuk kepada level ketiga,
yaitu penciptaan langit dan bumi beserta isinya, termasuk tubuh kita nantinya. Itu dari gabungan roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi, yang casingnya dari angin, dari air, dari tanah, dari api, digabung. Nah, inilah penciptaan langit, penciptaan bumi beserta isinya. Maka isi langit, isi bumi, isi daripada makhluk yang ada di sekitarnya ataupun di dalamnya sama. Semuanya adalah Nur Muhammad. Semuanya adalah mukmin. Semuanya disebut dengan ayat. Hanya saja ada yang namanya malaikat, ada yang namanya manusia, ada yang namanya jin, ada yang namanya rehan, rahmani, jasmani, idafi. Nah, dari sanalah terjadi langit, bumi beserta isinya. Apa itu isinya? Gunung dan lembah, laut, danau dan sungai, hewan-hewanan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, semuanya itu bermula daripada Muhammad. Nah, disinilah nanti bermulanya kisah cerita yang akan kita bawakan tentang para nabi-nabi. Kita akan mulai daripada kisah Nabi Adam. Karena ini sifatnya pengantar, maka tidak usah lama-lama. Itu saja saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi sebenarnya supaya kita siap-siap untuk menalar dan mencerna sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, inilah pengantar namanya, atau muqaddimah. Semoga kita dapat mengerti dan memahaminya ke depan, dan bisa kita mengamalkan dengan baik agar kita selamat di akhirat. Baik saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.